Pak Dula hanya penjual gorengan. Tapi duanya menggetarkan langit. Di sebuah kota kecil yang sering dilupakan peta, hiduplah seorang lelaki tua bernama Pak Dula. Setiap pagi, sebelum azan subuh berkumandang, ia sudah bangun, menyalakan kompor batunya, dan mulai menggoreng tempe, pisang, dan tahu isi. Rumahnya kecil dan sempit, berdinding kayu lapuk. Namun selalu wangi dengan bau minyak dan adonan tepung yang khas. Pak Dula bukan siapa-siapa, ia hanya penjual gorengan keliling. Dengan gerobak kayu tua yang mulai keropos, ia menyusuri gang demi gang, menyapa satu persatu pelanggannya dengan senyum tulus. Sandal jepitnya sudah usang, bajunya sering basah oleh pelun, namun semangatnya seolah tak pernah lelah. Setiap pagi, ia menyisihkan beberapa gorengan untuk anak-anak kecil yang menunggu di ujung gang. "Ambil saja, nak, rezeki itu Allah yang atur," katanya sambil tersenyum. Ia tak pernah hitung-hitungan. Seringkali ia rugi, tapi tak pernah mengeluh. Baginya, rezeki bukan soal angka, tapi keberkahan. Suatu hari, di pinggir warung kecil tempat biasa ia berhenti, ia melihat seorang anak lelaki duduk diam. Wajahnya lusuh, matanya merah. Ia menatap gorengan Pak Dula dengan sorot mata lapar yang mencoba ia sembunyikan. "Lapar, nak?" tanya Pak Dula pelan. Anak itu hanya mengangguk, malu-malu. Tanpa banyak bicara, Pak Dula memberikan 3 gorengan terakhirnya. "Pak, semoga Allah ganti lebih banyak ya," ujar anak itu pelan sebelum berlari pergi. Pak Dula menunduk, air matanya jatuh. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, aku tak punya apa-apa untuk membantu banyak orang. Tapi aku ingin sekali jadi orang yang bisa meringankan beban mereka. Kalau boleh, jangan beri aku harta, tapi beri aku kesempatan. Kesempatan untuk berguna." Hari-hari berikutnya, keanehan terjadi. Dagangan Pak Dula selalu habis, bahkan sebelum jam 9 pagi. Orang-orang mulai membayar lebih dari harga yang ditentukan. Ada yang diam-diam meninggalkan amplop di gerobaknya, ada yang tiba-tiba memeluknya dan menangis, mengucap terima kasih tanpa jelas kenapa. Lalu satu demi satu keajaiban terjadi. Seorang ibu yang mandul selama 10 tahun, akhirnya hamil setelah makan gorengan Pak Dula dan meminta didoakan. Seorang pemuda pengangguran mendapatkan pekerjaan bagus hanya seminggu setelah membantu mendorong gerobak Pak Dula pulang ke rumah. Sebuah warung yang sepi kembali ramai setelah secara rutin memberi gorengan gratis pada fakir miskin, seperti yang biasa dilakukan Pak Dula. Warga mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Pak Dula? Ada yang mulai menyelidiki, ternyata dulunya Pak Dula adalah guru ngaji keliling. Ia telah hafal Quran sejak muda dan selalu memalam untuk tahajud, memelihara hobi kerenan, memilih hidup sederhana karena ingin dekat dengan rakyat kecil dan menghindari dia. Kalau semua orang mengejar dunia, siapa yang mau mengurusi akhirat? Begitu katanya suatu malam pada anak muda yang menemaninya pulang. Hingga suatu pagi, gerobak Pak Dula tak terlihat di tempat biasa. Orang-orang menunggu, tapi ia tak kunjung datang. Seorang pelanggan khawatir dan mendatangi rumahnya. Pintu rumah terbuka, di dalam hanya ada sajadah, segelas air putih, dan Al-Quran yang masih terbuka pada surat Al-Insan. Pak Dula terbaring, wajahnya tersenyum. Ia telah pergi dalam sujud saat tahajud terakhirnya. Kabar itu menyebar cepat. Pemakamannya dihadiri ribuan orang. Bukan karena ia tokoh, bukan karena ia hartawan, tapi karena ia menyentuh hati banyak orang dengan gorengan sederhana, doa yang ikhlas, dan hidup penuh makna. Hari ini, banyak yang masih mengenang Pak Dula. Bahkan ada yang membuka warung gorengan dengan nama doa Pak Dula sebagai bentuk penghormatan. Kita tak perlu menunggu kaya untuk memberi, tak perlu terkenal untuk bermanfaat. Jadilah seperti Pak Dula. Sederhana, tapi penuh cinta, diam, tapi doanya menggetarkan langit. Semoga kita semua bisa meninggalkan jejak kebaikan, meski hanya setetes.